bahasanya kan kejadian sekarang tuh kadang masih kita bawa kejadian yang lalu di kejadian sekarang. Historinya. Iya, Iya, ada historinya. history data. Tapi kan kalau dipikir tuh kan nggak masuk akal atau nggak rasional. Bersih-bersih itu ternyata itu cuma nggak menyelesaikan itu sih, cuma membuat kita pas menghadapi kenyataannya sekarang tuh cuma lebih dewasa aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kita bertemu lagi kali ini di Kidirian Podcast. Dan malam hari ini kita sudah kedatangan teman-teman di sini. Ada Mas Sandi, Mas, Baik, ada Bu. Mas Aan, Mas Obi, dan Bang Rian. Ya. Waduh, saya kok grogi nih. Saya gak grogi nih. Kelas berat ya. Kelas berat nih. Ya, teman-teman, kita malam ini kembali untuk berdiskusi mengenai tema kita malam ini adalah bersih-bersih diri ya. Nah, nanti akan kita kupas bagaimana bersih-bersih diri ini dalam mengikuti kehendak Allah dan dalam melakukan perjalanan untuk menuju ke Dia. Gitu. Baik, kita mulai aja langsung ya. Kita coba untuk bedah ini. Gimana sih mungkin apa yang harus kita lakukan untuk bisa terlepas dari apapun yang membelenggu kita, yang membuat kita itu seolah-olah tidak bersih ya, seperti tidak bersih dan mengganggu di perjalanan kita gitu ya. Mungkin kita persilahkan Mas Sandi untuk membuka. Gimana Mas, bersih-bersih ini yang dibersihkan apanya kira-kiranya? Kalau yang saya alami sampai sekarang tuh bersih-bersih ya. Kalau bahasa umumnya kan yang saya tahu kayak tadi yang sempat diobrolin kan bersih-bersih dari umumnya wudu, mandi bersih, apa segala macam. Secara syar'inya itu ya. Tapi kalau setelah saya alami dalam perjalanan hidup ini lah, bahasa itu bukan sekedar di situ aja bahasanya. Memang ada dari dalam diri. Oh, ada hakikat dari Ya. bersih-bersih itu. Mungkin Kayak- kalau secara bahasa itu ada kata-kata toharoh itu ya. Kalau di Islam kan toharoh, Ya, mungkin gitu. ada berwudu, itu kan bersih-bersih juga ya. Tapi itu fisik ya. Fisik. Ini yang akan kita kupas mungkin di dalam ya, Ya. yang membuat kita itu tidak mengalir mengikuti kehendaknya. Ya, kayak nyangkut ke tema sebelumnya yang hakikat silaturahim. Ya. Kayak yang sebelumnya itu kan dari pembahasan tuh kayak saya tuh masih bertemu orang tuh masih ada prasangka yang muncul, pikiran kotor, pikiran jelek, pikiran bagus. Itu kayak bahasanya tuh mau pikiran jelek bagus tuh tapi itu versi saya. Oh. Data ya. Ya, by data. Munculnya prasangka itu dari mana? Maksudnya apakah ada data-data yang masih tersimpan sehingga membuat Kalau saya itu dari sih Gus, biasanya dari memori. Kebanyakan. Oh, artinya kita sudah mematok ya, mengklaim Ya, seseorang sudah itu. mematok orang, ngecap orang tuh tek gini. Sampai lupa kalau sebenarnya kan diri sendiri atau diri seseorang tuh pasti ada perubahan kan. Up to date. Udah, kita belum tahu orang ini sudah berubah atau bagaimana, kita sudah memprasangkai duluan nih. Jadi itu harus gimana itu? Kalau dari saya tuh pengalaman saya bahas bersih-bersih diri itu ya dari melakukan yang sudah ada lah, syariat-syariat yang sudah ada, dari ibadah ya segala macam lah. Cuman dari pas sudah ketemu orang-orang tuh itu implementasi saya itu gimana, karena tak akuin memang kadang saya tuh baik itu masih milih bahasanya tuh mau ngomong aja
atau mau menilai yang baik-baik tuh masih milih yang dikenal-kenal aja. Kalau ketemu orang baru itu pasti selalu ngecap jeleknya cepat banget Duluan. ya. Kalau ditanya gimana caranya ya, untuk yang sudah ada ketentuannya kayak syariat-syariat itu tetap tak jalani. Cuma kalau dari itu perubahan tuh ada di diri saya. Yang awalnya yang tak aku itu dari awalnya cepat berprasangka buruk, maupun berprasangka baik. Yang sekarang tuh yang sekarang kayaknya. Maksudnya tuh perubahannya kayak lebih dewasa lah. Tak bahasa kan lebih dewasa, entah bertemu orang, menghadapi masalah, menghadapi apapun lah itu lebih dewasa. Enggak himung, kalang kabut bahasanya. Anteng gitu ya, maksudnya dilihat dulu nih apa nih, nggak langsung memprasangkai duluan gitu. Ya, itu yang sempat Gus Hajir jelaskan di sebelumnya. Yang apa tuh Gus? Bahkan di saat kita bertemu orang atau menghadapi apapun tuh jangan lupa itikatnya. Oh, itikatnya. Itu Karena ada Gus Ajir ngomong gitu ya. mungkin Gus Hajir kan sampai ya. Oh, siap. Kan kalau yang saya tahu kan diri ini namanya masih hidup nih kan pasti selalu masih hidup, terus kita kan bersosialisasi. Pasti kan namanya bersosialisasi itu kan nggak selalu bersih, ada aja kotor, kadang bersih kadang kotor, kadang bersih kadang kotor. Itu kan balik lagi ke kayak saya sendiri tuh ikhtiar untuk bersih-bersihnya gimana, entah melakukan ibadah atau apapun lah. Itu sih Gus kalau dari saya Gus. Iya, oke, menarik ini Mas Obi. Kita kan kayaknya keseharian banget ya, begitu menghadapi apapun itu, prasangka itu muncul duluan biasanya gitu ya. Atau mungkin ada hal yang berbeda yang dialami Mas Obi. Hampir sama sih kayaknya sama Mas Sandi gitu. By data. By data, memori yang sudah lalu gitu. Iya, nempel. Entah nggak sadar atau sadar ya, jadi kebiasaan. Oh, jadi kebiasaan. Akhirnya seolah-olah tidak tersadari gitu. Iya. Jadi malah kita anggap lumrah. Padahal nggak lumrah. Sejak awalnya sudah kan salah kita kan mendudukannya. Iya. Artinya tidak ada rasa itu pasti biasa aja atau nyaman atau Namanya kembali lagi kesadaran ya. Biasanya tuh aku ketemunya itu gesekan di sosial. oh ada gesekan. Nah, gitu kan. Masih ada something kan. Kenapa ya gini ya? Kenapa ya? Tapi alhamdulillah dengan gesekan itu kan kita timbul kesadaran kan. Kebuka lagi hijab. Nah, itu lagi diikhtiarin, tiap orang beda-beda mungkin ya. Tak coba masih di level itulah kalau ada levelnya ya. Kalau ada levelnya. Kalau ada level. Tapi bagiku itu yang tak rasain gitu loh. Tapi yang penting kan kita tahu ya bahwa kita sedang berprasangka itu. Iya. Prasangka ini. Mau menghindar juga salah. Ngikutin juga salah. Ya. Aku harus apa? Ya. mau diapain nih prasangka? Kalau biasanya bagaimana? Biasanya ya diikhtiari untuk diakui saja bahwa Akuin dulu waktu itu tuh. Karena udah gesekan kan? Ya. Kalau sudah gesekan tuh udah hal yang maksudnya fisik kita kayak enak. Sakit terasa enak gitu. itu kerasa ya. Iya. Tapi kan ada juga yang udah gesekan tetap aja ngerasa wah gimana Nah, gitu. kan ada levelnya tuh. Level orang bebal itu kan kita nggak tahu. Nggak terasa gitu. Iya, digigit nyamuk, digigit Oh apa. iya. Oke ya, jadi sepertinya memang harus diperjuangkan ya Mas Rian ya untuk kita itu bagaimana prasangka itu muncul kemudian kita akui, dan untuk berikutnya itu mungkin apa ada nggak yang harus kita lakukan gitu Mas ya? Iya, kalau saya kurang lebih sama kayak Om Sandi dan Om Mobi ya. Karena kan kita memori tadi kan. Memori. Kita udah pernah ketemu dengan orang ini yang awalnya mungkin ya nggak baik lah. Pada akhirnya ketemu dengan orang yang baru, dari memori yang sebelumnya kita wah jangan-jangan orang ini akan seperti ini lagi nih sama halnya ini. Sampai akhirnya ada yang nge-trigger
mungkin nggak langsung hari itu ya kalau saya pribadi ya, bisa beberapa hari kemudian atau pada saat kedua kalinya ketemu orang tersebut yang akhirnya menyadarin kayak oh ternyata selama ini orang yang kita prasangka buruk nih nggak sebegitunya gitu ya. Belum tentu. Kadang kan kesadaran itu kan nggak langsung hari itu juga ya. Ada, kalau saya bertahap sih, keseringan beberapa kali ketemu orang yang awalnya kayak, terutama di dunia kerja yang sales kan kita kan nggak tahu nih tipikal orang nih bakal gimana gini. Yang pada akhirnya kita memori yang sebelumnya kayak wah jangan-jangan nih sama nih perlakuannya sama yang sebelum-sebelumnya nih. Nah, akhirnya tersadar di situ. Ternyata orang ini nggak seburuk yang kita bayangin kok. Nah, ternyata dia baik nih, sudah kita perlakukan buruk pun, kita berprasangka buruk pun dari gestur tubuh kita yang mungkin nggak nyaman berbicara dengan orang tersebut, pada akhirnya kita sendiri nih yang sadar, oh salah nih ternyata. Ada yang salah nih di dalam diri kita nih kayaknya. Orang ini biasa aja kok, tidak menganggap suatu hal yang buruk lah. Seperti apa yang kita pikirkan kan. Nah ternyata dari situ yang bikin akhirnya kita sadar lah. Oh ternyata perilaku kita nih selama ini salah, memperlakukan orang tersebut nggak seperti yang kita bayangkan. Tapi ya itu kembali lagi itu bukan waktu yang pendek sih menurut saya untuk bisa kita sadar Bertahap. Iya, iya. Itu ngalami juga sih. Boleh Bu sharing Boleh. meramaikan pengalaman teman-teman Iya. yang lucu-lucu aja. Ya maksudnya kalau di dunia sales, Mas Aan nih ahlinya ini. Adakah mengalami saat bertemu orang itu atau pemilik toko itu sudah ada rasa duluan atau prasangka duluan yang bekerja di situ, muatan ya, muatan. Hampir setiap hari. Tapi muatan profesional atau dari diri ada dendam atau apa ya kan kita udah tahu ya. Lebih seringnya itu kita awal itu ketika mau berangkat kan beritikat coba deh untuk tidak berbobot. Oh dari mau memulai itu sudah ada niat untuk berusaha. Tapi pas sudah di awal masuk dituntut berstrategi nih gimana nih. Yang menuntut Kan kadang orang toko nih kita misalnya hari Senin. ya. Dia responnya dengan kita ketika kita datang kunjungan itu begini. Nah ternyata minggu depan tuh berbeda. Nah, sedangkan kemarin misalnya saya hellonya periang, loh kok ini beda banget, entah dia Telepon. kunjungan langsung gitu Pak. Tatap muka. tatap muka. Kan kita ngerasa kayak gestur tubuhnya Mimik atau muka. caranya dia ngobrol, Oh iya, iya. Ada masalah apa nih gitu. kan Apa- langsung habis otomatis lain. kita langsung terpikir. Iya, iya, iya. Dan itu membuat alam pikir kita bekerja untuk keluar tuh prasangka-prasangka dan kemudian berstrategi harus bagaimana saat itu ya. Biasanya bagaimana itu Mas untuk mengantisipasinya itu? Masih sering nyerah Pak, saya itu. Maksudnya menyerah tuh, Melarikan Nggak untuk diri. memaksakan. oh ikuti aja nih orangnya lagi. Dia waktunya happy ya kita ikuti, nanti waktunya dia mangkel ya udah jangan lama-lama saya di lokasi. Kesel juga ya. Takutnya itu, Waktu dia marah. nah sudah keluar takutnya Iya, duluan gitu kan. takutnya itu kan Nah, prasangka sudah. iya. Takutnya dia malah ngamuk lagi. Secara nggak langsung berstrategi ya Strategi. bisa. Tapi ya selama ini ya bisa aja melewati itu semua ya. Ya. Sampai kewajiban ya. Iya. Memang sudah tugas kita kan untuk ketemu orang itu gitu. Iya, jadi kelihatan ya berarti bahwa maksudnya kita ini sebenarnya ya udah duluan prasangka itu dan itu bisa apakah harus dihilangkan itu, Mas? Bagaimana? Apa prasangka itu perlu dihilangkan kah atau Indah. Nah itu, dulu saya berpikir tuh prasangka tuh bisa dihilangkan. Bahasa itu dengan cara ibadah bersih-bersih itu prasangka bakal hilang. Dulu gitu tuh mikirnya. Ternyata masalah tuh nggak bakal hilang. Cuman cara kita menghadapinya aja lebih, kalau bahasa saya itu lebih dewasa aja, nggak kalang kabut.
Yang awalnya mungkin kita tuh berprasangka kayak tadi Om Am bilang, saya kan pernah jadi marketing tuh. Takutnya nih orangnya nanti malah nolak nih, padahal belum tanda tangi nih. Sudah ngukur dulu. Ya, sudah ngukur dulu. Karena beliaunya itu lagi sibuk memang di tempat usahanya. Ternyata waktu saya datangi ajak ngobrol karyawannya dulu, nggak lama karyawannya ngelapor ke atasan, atasannya mau aja ngobrol sama saya. Jadi itu kalau dibilang untuk menghilangkan prasangka, kalau menurut saya ya nggak bisa sih. Nggak bisa Nggak dihilangkan. bisa dihilangkan. Ya, karena kan prasangka tuh balik ke otak atau pikiran lah bahasanya. Kan selama masih hidup tuh masih gerak juga tuh otak tuh. Banyak cara step-stepnya. Cuman kalau dari saya yang saya alami itu bukan untuk menghilangkan sih. Mungkin lebih gimana saya menerima sama menyikapinya. Karena kan dalam hal menyikapi itu kita harus menyikapi apa adanya yang di depan nih. Bukan kita membayangkan strategi di sini. Kenyataan yang ada di depan kita tuh gimana. Biasanya kan sering tercampur tuh kenyataan yang di depan, tapi kita pakai prasangka yang ada di sini nih. Jadi nggak rasional, nggak masuk di akal lah bahasanya. Oh, artinya harusnya kita abaikan aja kah atau gimana? Prasangka-prasangka yang muncul itu. Tuh, kalau saya abaikan malah timbul prasangka yang lain. Nah, maksudnya saya nggak mau berstrategi kayak gini, nanti orangnya malah tersinggung. Itu ada lagi malah strategi yang lain, baru lagi. Kayaknya harus gini nih biar orangnya bagus. Tapi timbul lagi, masa sih bisa kayak gini strateginya? Nah, itu biasanya itu yang sering kita alami tuh. Makanya kalau dibilang pernah kita bahas dalam majelis itu kan bersih-bersih itu penting. Memang penting banget sih, bukan berarti saat bersih-bersih itu kita langsung bersih. Cuma kan selalu bersih tiap hari lah. Dawam. Ya, mungkin hari Senin kotor, sore bersih-bersih. Tapi kan Selasa beda lagi, bakal kotor lagi. Artinya prasangka itu bukan sesuatu yang harus dibersihkan kah? Atau Kalau dari saya itu mungkin prasangka itu mungkin diterima apa adanya lah, apapun bentuk prasangka itu. berarti benar tadi Mas Obi bilang diakui aja ya prasangka itu ada. Kemudian bagaimana sikap kita selanjutnya gitu ya. Tapi kan di saat mengakui prasangka tuh dibarengi juga yang sempat dibahas dengan itikat. Iya. Oh ya, kembali ke etikat lagi. Maka kan nanti ada aja nanti kisahnya tuh, maksudnya ada aja kisahnya tuh, ada aja ceritanya tuh nanti bakal ngalir sendiri. Ngalir bukan sesuai sama prasangka kita ternyata. Ngalir ya seadanya, apa adanya saat itu. Sebenarnya kalau berprasangka itu terasa nyaman aja ya, atau enggak nyaman? Dua hal tuh biasanya tuh Gus. Ya Gus. Wah, biasanya kalau kita berprasangka sama orang yang dikenal atau yang memang dikenal baik, pasti prasangkanya baik-baik. Enak-enak aja. Pasti enak-enak. Nyaman-nyaman. Tapi kalau Udah matok. kalau ada ketemu orang yang memang di memori kita tuh pernah terkesan jelek, pasti prasangkanya buruk. Prasangka itu pasti gimana caranya untuk menghindari itu orang. Nah, pasti tuh. Itu kita alami tuh. Ampun. Aku malah penasaran letak prasangka tuh di pikiran atau di akal. Nah, betul ada akal pikiran. Apakah itu satu kesatuan atau berbeda? Akal sendiri, pikiran sendiri. Aku tanya teman-teman semua. Cuma yang saya tahu tuh orang pakai prasangka dari saya sendirilah bahasanya. Cuma entah dari pikiran atau dari mana saya nggak tahu. Cuma kan pasti di sini tuh kepikirnya dari kepala. Otak ya? Ya, biasanya dipicu memori-memori. Ya, kalau yang saya tahu sih ya dari alam pikir ya, karena dia yang bertugas meramu itu semua. Jadi meramu dan mengunci sesuatu itu seolah bisa mengatur sendiri. Oh, malah saya ngiranya tuh gini Gus, prasangka. Prasangka tuh contoh ya, di mana kita hari kerja tiba-tiba dipanggil bos. Ya. Nah, kita berprasangka nih, Ada apa nih? ini ada apa nih? Baik kah, buruk kah? Kalau membawa yang masa lalu kayaknya itu memori yang kita bungkus prasangka. Apakah begitu Gus ya? Memori yang kita bungkus prasangka. Iya. Yang tadi kata Om Oji bilang diksi. Oh, diksi. Nah, gimana itu?
Itu pernah alami itu waktu mana? Oh, waktu kerja di bank, ada di kerja di bank. Itu saya karena ada dengar cerita sih, namanya dipanggil kepala cabang tuh pasti dimarahin karena target nggak tembus. Jadi dari saya bahasakan tuh itu tuh cuma pengetahuan saya yang saya kelola lagi jadi prasangka. Jadi setiap kali dipanggil tuh pasti jelek. Ternyata pas dipanggil cuma ditanya, temanin saya ketemu nasabah ini buat pencairanmu. Nah, ternyata Karena tuh, data yang dulu iya, karena data yang kebiasaannya dulu, kan kebiasaan pasti yang dimarahin. kejadian yang bahasanya kan kejadian sekarang tuh kadang masih kita bawa kejadian yang lalu di kejadian sekarang. Historinya. Iya, historinya. history data. Tapi kan kalau dipikir tuh kan nggak masuk akal atau nggak rasional. Karena kan kita belum tahu kejadian, mungkin kejadian sekarang kita tahu cuma dipanggil. Kejadian selanjutnya kan nggak tahu kita ceritanya. Cuma lebih sering nakalnya kita nih Di awal. cerita yang kemarin-kemarin itu kita lanjutkan buat cerita yang sekarang. Kita gabung. Ngambil data lama ya. Jadi kalau bahasanya, kalau dipanggil bos sih pasti ada masalah. Saya nggak tahu ke teman-temannya. Cuma kalau saya selama kerja, kalau dipanggil bos pasti ada masalah. Pasti om. Pasti. Ternyata saya yang bikin masalah tuh. Dari awal tuh sudah mikir gitu tuh masalah. Karena bisa jadi kan bos cuma sekedar mau ngomong atau mau ngobrol. Belum tahu nih apa sebenarnya. Wah tapi ada tuh Gus, sekarang Gus. Banyak betul nih. Yang kalau kita bilang kayaknya dimarahin. Pas kejadiannya benar-benar dimarahin. Diiyakan. Nah memang benar-benar dimarahin. Cuma dari awal sudah nebak bakal dimarahin. Tapi pas kejadian benar-benar dimarahin. Nah itu di satu sisi itu kalau saya bahasakan bener kan dimarahin kan. Itu bukan untuk kemungkinan. Itu pasti kedepannya setiap dipanggil saya berprasangka dimarahin. Itu bisa jadi saya di pekerjaan tuh menghindari bos. Menghindari bos. Tindakan sampean malah menghindari bos ya. Iya malah kalau misalkan kayaknya dimarahin bos. Saya pas ketemu tuh betul dimarahin. Itu pasti kedepannya saya tiap kali ketemu sama atasan saya itu pasti saya ngecap jelek dan berprasangka jelek. Sedangkan kan saya bekerja atasan saya bos itu. Nah itu. Sudah kita stempel duluan ya. Iya stempel duluan. Soalnya nanti pernah ngalamin pas bos itu baik, saya mikir ini ada maunya nih. Oh, ada maunya. Dia bahasanya tumben-tumben baik nih. Biasanya marah-marah. Harusnya marah-marah nih. Wah. Makanya tadi yang pembahasan bersih-bersih itu ternyata itu cuma nggak menyelesaikan itu sih, cuma membuat kita pas menghadapi kenyataan yang sekarang itu cuma lebih dewasa aja sih, nggak terlalu gelabakan. Dengan nama Tuhanmu yang Maha Agung dan Maha Mulia, di setiap detak jantungmu dengan penuh kesadaran diri yang engkau perjuangkan dengan sungguh